Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mufliatunisa, NIM 1814101194, jurusan Ekonomi Syariah, kelas S, semester 5. Baik, saya akan memaparkan materi jurnal minggu yang lalu dengan judul Mekanisme Transaksi Saham di Indonesia. Baik, saya akan menjelaskan tentang gambaran pembuatan rekening efek syariah dan rekening dana nasabah. Rekening efek syariah adalah rekening yang harus dimiliki oleh investor saham syariah. Sebelum melakukan transaksi saham syariah di Bank Indonesia, pembukaan rekening efek syariah hanya bisa dilakukan melalui perusahaan efek yang telah mempunyai SOTS atau ABSTOS. Selain rekening efek syariah, akan dibuatkan juga rekening dana nasabah atau RDN pada saat pembukaan rekening atau pendaftaran menjadi investor saham syariah. Selanjutnya, rekening dana nasabah adalah rekening khusus untuk investasi nasabah yang dibukakan atas nama investor sendiri dan terpisah dari rekening sekuritas. Di Mandiri Sekuritas, LDN juga dikenal dengan Mandiri Tabungan Bisnis Investor atau MTBI atau Tabungan Settlement Investor atau TSI. Yang kedua, mengenai Syariah Online Trading System atau SOTS. Syariah Online Trading System atau SOTS adalah sistem transaksi saham syariah secara online yang memenuhi prinsip-prinsip syariah di pasar modal. SOTS dikembangkan oleh anggota bursa sebagai fasilitas atau alat bantu bagi investor yang ingin melakukan transaksi saham secara syariah. SOTS disertifikasi oleh DSN MUI karena merupakan penjabaran dari Fatwa DSN MUI nomor 80 tahun 2011 tentang penerapan prinsip syariah. Dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler, bursa efek, fitur utama SOTS adalah sebagai berikut. Hanya saham syariah yang dapat ditransaksikan. Pertama, transaksi beli saham syariah hanya dapat dilakukan secara tunai, sehingga tidak boleh ada transaksi margin. Yang kedua, tidak dapat melakukan transaksi jual saham syariah yang belum dimiliki. Ketiga, laporan kepemilikan saham syariah dipisah dengan kepemilikan uang sehingga saham syariah yang dimiliki tidak dihitung sebagai modal transaksi sesuai syariah. Selanjutnya, gambaran cara order transaksi saham syariah. Di dalamnya juga membahas jadwal dan perubahan harga saham syariah. Pengertian saham syariah. Saham merupakan surat berharga keuangan yang diterbitkan oleh suatu perusahaan. Saham patungan sebagai suatu alat untuk meningkatkan modal jangka panjang. Para pembeli saham membayarkan uang pada perusahaan dan mereka menerima sebuah sertifikat saham sebagai tanda bukti kepemilikan mereka atas saham-saham dan kepemilikan dicatat dalam daftar saham perusahaan. Para pemegang saham dari sebuah perusahaan merupakan pemilik-pemilik yang disahkan secara hukum dan berhak untuk mendapatkan bagian dari laba yang diperoleh oleh perusahaan dalam bentuk dividen. Perdagangan efek di bursa dapat dibagi menjadi beberapa tahap. Secara umum, tahapan tersebut berlaku untuk semua jenis efek yang diperdagangkan di BI, yaitu antara lain: pertama, tahap pembukaan rekening dan penyampaian order. Sebelum melakukan jual beli efek, calon nasabah harus membuka rekening terlebih dahulu di perusahaan efek yang menjadi anggota bursa dengan cara mengisi formulir pembukaan rekening. Di perusahaan efek yang menjadi anggota bursa dengan cara mengisi formulir pembukaan rekening, ketentuan kerjasama antara perusahaan efek dan nasabah diatur dalam Peraturan Bapepam LK nomor FD3 tentang pengendalian intern perusahaan efek dan penyelenggaraan pembukuan oleh perusahaan efek. Ketentuan yang dimaksud adalah sebagai berikut. Pertama, transaksi efek untuk kepentingan nasabah tidak dapat dilaksanakan sebelum rekening efek dibuka atas nama nasabah yang bersangkutan. Kedua, kontrak seperti yang dimaksud dalam peraturan tersebut di atas harus membuat bahwa efek dan dana dalam rekening efek tersebut
dapat digunakan sebagai jaminan penyelesaian kewajiban nasabah terhadap perusahaan efek. Selanjutnya, tahap pemrosesan order. Order yang telah disampaikan oleh perusahaan efek anggota bursa dalam sistem perdagangan, baik secara manual, remote, maupun online, akan diproses oleh Jakarta Automatic Trading System secara elektronik. Proses tersebut dibedakan pada masing-masing pasar yang berbeda sesuai dengan pilihan pasar dari nasabah, baik pasar reguler maupun pasar negosiasi. Perdagangan efek di Bank Indonesia mayoritas dilakukan pada pasar reguler dengan waktu penyelesaian 3 hari bursa setelah transaksi terjadi. Selanjutnya, analisis fundamental dan analisis teknikal dalam memilih saham syariah. Analisis fundamental merupakan analisis mendasar untuk menggali informasi meliputi kondisi ekonomi, industri secara keseluruhan, dan kondisi perusahaan. Teknis analisis ini cenderung mempertimbangkan kinerja dan proyeksi perusahaan untuk memperkirakan harga saham. Secara umum, ada 2 pendekatan yang digunakan dalam menganalisis sebuah saham secara fundamental, yakni top-down approach dan bottom approach. Kedua pendekatan tersebut memiliki tujuan yang sama, yakni untuk menentukan saham-saham unggulan yang layak untuk dikoleksi. Analisis fundamental cenderung lebih pada analisis faktor-faktor mendasar. Analisis teknikal justru menekankan pada penggunaan data historis mengenai perusahaan, harga saham, volume perdagangan, dan indikator pasar lainnya. Sebenarnya, analisis teknikal umum digunakan pada bursa saham, bursa komoditas, atau pasar lainnya yang dipengaruhi permintaan dan penawaran. Selanjutnya, risiko investasi syariah dan transaksi saham syariah. Risiko investasi adalah risiko kerugian hasil investasi saham syariah. Risiko transaksi adalah risiko kegagalan proses transaksi saham syariah. Risiko investasi terjadi apabila kinerja saham syariah menunjukkan kinerja negatif sehingga harga saham syariah terus turun dibandingkan dengan harga belinya. Penurunan kinerja perusahaan, kondisi makroekonomi yang menurun, atau kinerja sektor industri yang negatif adalah beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kerugian atau resiko investasi saham syariah. Resiko terburuk investasi saham syariah adalah ketika emiten bangkrut sehingga investor akan kehilangan seluruh modal investasinya. Risiko investasi banyak jenisnya. Pembagian jenis risiko investasi biasanya didasarkan kepada penyebab terjadinya risiko, bukan dampak yang diterima investor. 2 jenis risiko investasi yang paling berpengaruh terhadap investasi saham adalah risiko pasar dan risiko likuiditas. Selanjutnya, gambaran mitigasi dan risiko investasi syariah. Pertama, diversifikasi. Sebagai investasi syariah, penting sekali diversifikasi. Relevan dengan strategi investasi, diversifikasikan portofolio investasi. Jika saat ini terbiasa investasi emas syariah dengan investasi reksadana syariah atau saham syariah, dengan begitu resiko pasar dan resiko nilai tukar akan berkurang. Yang kedua, tahu waktu jual dan beli. Momentum jual dan beli tidak dapat diterkaitkan, namun bisa dianalisis secara fundamental dan teknikal. Selanjutnya, update berita ekonomi dan finansial. Dengan mengikuti berita ekonomi dan finansial, tidak perlu lagi takut kehilangan modal dan menjadi pribadi lebih dinamis terhadap perubahan. Keempat, prioritas investasi jangka panjang. Prioritaskan investasi syariah ini sebagai investasi jangka panjang. Terlebih jika ada investasi saham syariah, bila semakin murahnya harganya, semakin berkurang pula risiko kerugian atau cut loss. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan jurnal saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.